Shalom saudara terkasih, saudara seiman. Di video kali ini topik renungan kita adalah pergumulan. Dalam Ibrani 12 ayat 4 tertulis, "Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah." Semua orang, apapun statusnya, tidak terlepas dari pergumulan. Mulai dari pergumulan yang kecil atau ringan, sampai pergumulan yang besar atau berat. Entah pergumulan tentang keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, relasi, dan lainnya. Pergumulan manusia karena dosa berbeda dengan yang dialami Yesus di Taman Getsemani, sehingga dia menegur Petrus. Dalam Matius 16 ayat 22-23 tertulis, "Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, 'Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.' Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Berikut ini ada beberapa pergumulan yang sering kita hadapi. Yang pertama, kesembuhan. Pergumulan untuk mendapatkan berkat kesembuhan itu hanya bisa diatasi melalui penyerahan diri dan iman yang sungguh-sungguh. Semua penderitaan, semua pergumulan dan air mata tidak akan membawa berkat yang didambakan. Kita harus lebih menyerahkan diri pada Tuhan dan beriman. Kita juga harus melakukan pengerjaan penginjilan sambil mengharapkan kelimpahan kasih karunia Allah yang telah dijanjikan bagi semua orang yang memintanya di dalam iman. 2. Peperangan melawan diri sendiri. Pergumulan yang terbesar hari ini adalah peperangan melawan diri sendiri untuk dapat memperoleh penyucian Roh Kudus. Peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan yang terbesar yang pernah diadakan. Untuk itu, kita harus melakukan penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengharuskan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat diperbaharui di dalam kesucian. 3. Pergumulan untuk tidak mementingkan diri. Setiap kata dan perbuatan, baik yang tidak mementingkan diri yang dilakukan kepada orang-orang yang bergumul dalam kehidupan mereka, hari ini adalah sama dengan menyatakan kasih Kristus. Banyak orang yang baginya kehidupan adalah suatu pergumulan yang menyakitkan. Mereka merasakan kekurangan mereka dan merasa sengsara dan tidak percaya. Mereka pikir mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disyukuri. Kata-kata ramah, pandangan simpati, pernyataan penghargaan kepada orang-orang yang sedang bergumul, dan kesunyian akan bagaikan semangkuk air kepada orang dahaga. Perkataan simpati, perbuatan baik akan mengangkat beban berat yang menekan bahu orang-orang lelah. Dan setiap kata atau perbuatan baik yang tidak mementingkan diri adalah suatu pernyataan kasih Kristus untuk umat manusia yang hilang. 4. Pergumulan melawan pencobaan. Kemenangan dalam Yesus Kristus sepertinya mudah untuk kita perkatakan. Namun, bagaimana ketika kita sendiri sedang menghadapi suatu tantangan di tempat kerja, konflik dalam keluarga, atau pergumulan pribadi? Bagaimana kita dapat melawan pergumulan itu? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus dicobai dengan segala cara, namun ia tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga daripadanya kita memperoleh keselamatan dan kemenangan. Kemenangan kita adalah di dalam Yesus. Kita bisa menang ketika kita berserah kepada Yesus. Jika menyerahkan diri untuk dipimpin Tuhan dan percaya
bahwa Dia sanggup menolong kita di dalam pergumulan yang kita hadapi, maka kita akan menang di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.